Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit arahan terkait dengan kesiapan sekolah untuk melaksanakan belajar tatap muka di sekolah. Proses belajar dan mengajar tatap muka di sekolah wajib mengikuti anjuran dari pemerintah yang dituangkan dalam penyesuaian keputusan bersama 4 menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 nomor 210/Sipres/A6/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 bahwa satuan pendidikan di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Pada saat ini Kabupaten Landak sudah masuk pada zona kuning dan hijau. Artinya kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar tatap muka di sekolah. Namun demikian, pembukaan sekolah masih menunggu hasil swab test PCR SMA Negeri 1 Ngabang dan SMP Negeri 1 Ngabang. Jika hasilnya negatif, maka dalam waktu dekat akan diizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah secara bertahap. Sambil menunggu hasil tes tersebut, kita perlu mempersiapkan diri. Adapun yang perlu disiapkan oleh sekolah berdasarkan ketentuan yang ada. Yang pertama, menyiapkan daftar periksa kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, yaitu 1. Tempat cuci tangan di luar kelas atau di depan masing-masing kelas. 2. Tempat cuci tangan di dalam kelas. 3. Sabun pembersih tangan di setiap tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Masker untuk peserta didik dan guru. Termogan pengukur suhu. Pembasmi kuman. Face shield, alat semprot, toilet yang bersih. Akses pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, atau lainnya. Kader penegak protokol kesehatan sekolah. Tanda jaga jarak 1,5 meter. Tanda jaga jarak di tempat cuci tangan. Tanda jaga jarak di tempat parkir sekolah. Tanda area wajib masker di sekolah. Dan yang kedua, surat yang tidak kalah penting adalah surat persetujuan. Nah, ini yang mungkin agak ribet ini. Dari orang tua wali murid yang menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Apabila semua sudah terpenuhi, maka tahap pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah SD dan SMP. Kemudian dilanjutkan dengan PAUD sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. Namun jika di kemudian hari ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik, maka pembelajaran tatap muka di sekolah ditutup kembali. Adapun rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona kuning dan hijau adalah tahap 1 SD dan SMP, tahap 2 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 1 yaitu PAUD. Untuk sekolah berasrama, pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa transisi dan kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama. Teknis pengaturan pembelajaran tatap muka akan disampaikan secara detail oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kepala sekolah SD SMP yang saya hormati, memang situasi COVID-19 ini penuh dengan ketidakpastian. Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Sekolah sudah libur sejak bulan Maret. April, Mei, Juni, Juli, sekarang sudah masuk Agustus, sudah hampir 5 bulan. Oleh karena itu, walaupun tidak ada pembelajaran di sekolah, namun saya berharap keadaan fisik bangunan sekolah tetap dirawat. Bapak Menteri Pendidikan sudah mengingatkan kita semua kondisi pandemi COVID yang mana kita menunda pembelajaran tatap muka berpotensi untuk menyebabkan adanya lost generation. Itu artinya mungkin akan ada satu generasi di Indonesia yang akan mengalami kondisi pendidikan yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi ini semua kita minimalkan. Tanggung jawab kita bersama agar anak-anak ini tetap dapat mendapatkan materi pembelajaran walaupun dari rumah. Saya mengapresiasi Bapak Ibu guru
yang telah berupaya, ada yang memberikan tugas seminggu sekali, ada yang sampai menjemput ke rumah. Tapi bagi yang belum, saya harap juga mulai untuk melakukan. Ya. Nah, situasi pandemi COVID-19 ini sangat dinamis, yang disebut dengan zona itu bisa berubah kapan saja. Nah, ini tinggal menunggu keberanian pemerintah untuk membuka sekolah. Di beberapa negara lain pernah dicoba untuk dibuka sekolah-sekolah, tapi dalam situasi kasus yang meningkat, sekolah dapat ditutup kembali. Sebagai pemerintah kabupaten, tentu kita menunggu arahan dari pemerintah yang lebih tinggi di atasnya. Kalau gubernur saja belum berani buka sekolah, saya juga belum berani buka sekolah. Tetapi kita tunggu hasil pemeriksaan dari swab test. Tahap 1 ini, gubernur meminta kita melakukan swab test. Nah, tahap berikutnya apakah akan dilakukan swab atau rapid atau bagaimana, kita masih menunggu arahan selanjutnya. Karena semua itu dibiayai, pakai uang. Periksa-periksa itu gratis bagi kita, bagi masyarakat, tapi bagi negara itu dibayar oleh negara. Nah, oleh karena itu mohon bersabar, tapi Bapak dan Ibu tetap bersiap. Bersiap dalam arti tadi, fisik, sekolah dirawat, dibersihkan, disiapkan peralatan yang diperlukan. Yang kedua, mental. Bapak dan Ibu nanti kalau masuk dalam sekolah tatap muka, secara mental harus sudah kuat. Kenapa? Harus disiplin. Disiplin menjalankan protokol kesehatan. Karena kalau kita laksanakan 10 kali secara disiplin dan 1 kali tidak disiplin, bisa jadi 1 kali itulah yang menyebabkan masuknya penyakit. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan baru mohon mulai diterapkan. Cuci tangan, hal yang sangat sederhana, tapi ternyata bisa mencegah penyebaran virus. Rajin-rajin cuci tangan. Cuci tangan yang seperti apa? Nah, saya sudah perintahkan kepala dinas untuk mensosialisasikan kembali PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan yang benar, mulai dari Bapak dan Ibu. Saya dokter, tapi saya cuci tangan sesuai buku. Itu hanya kalau mau masuk ruang operasi biasanya. Selebihnya ya cuci-cuci aja. Tapi sejak musim COVID, mau gak mau, saya baca lagi, saya belajar lagi. Saya biasakan diri saya juga untuk mulai cuci tangan sesuai dengan cara yang benar. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah, saya harapkan dimulai dari diri Ibu Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu lah yang akan mengawasi dilaksanakan atau tidak protokol kesehatan itu. Bayangkan kita harus mengawasi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagaimana cara dia mematuhi protokol kesehatan? Tidak akan mudah. Maka pembelajaran akan dimulai secara bertahap mulai dari kelas tinggi. SD pun mungkin akan saya buat dalam 2 tahap. SD tidak akan buka sekaligus, tapi mulai dari kelas atas, kelas 6, kelas 5, kelas 4. Kelas 1, 2, 3 tunggu dulu. Tapi nanti akan kami susulkan kapan boleh dimulai, bagaimana teknis memulainya. Sementara saya harap Bapak dan Ibu menyiapkan diri. Protokol kesehatan apa lagi? Pakai masker. Pakai masker saja susah kita. Orang tua aja susah disuruh pakai masker, apalagi anak-anak. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus mulai, kita harus biasakan. Termasuk nanti para guru harus mengajar dengan pakai masker ya. Pidato pakai masker, ngomong pakai masker itu nggak mudah, tapi harus dibiasakan. Jadi pada saat mengajar di depan kelas, Bu Bapaknya tetap pakai masker. Kemudian saya melihat juga di beberapa tempat di negara lain itu dibuat sekat, bisa pakai plastik, bagus kalau bisa pakai mika atau pakai kaca. Tapi kalau di tempat kita ya mungkin bisa dengan plastik dulu. Untuk anak-anak yang duduknya berdua satu bangku. Ya saya harap ya pinter-pinter lah. Ngakalinnya bagaimana? Mau pakai ambil kayu dulu di hutan kah? Pakai ranting yang besar-besar gini tuh, dibuat sekat, nggak dikasih plastik. Nah, karena kalau kita semua mengharapkan dari pemerintah pusat, ya tentu tidak mungkin. Anggarannya terbatas sekali. Ya. Kemudian face shield. Kalau bisa beli, kalau nggak bisa beli bikin. Bagaimana caranya supaya kita semua aman? Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, begitu juga dengan sekolah asrama. Sekolah asrama sementara kita
tunda dulu. Karena apa? Karena memang situasi ini sungguh tidak menentu. Tentu kita tidak mau mengorbankan keselamatan anak-anak kita. Sehingga jika ada orang tua yang komplain kenapa sekolah belum buka, yang mohon dijelaskan secara baik bahwa pada saat ini pemerintah mengutamakan keselamatan. Keselamatanlah yang utama. Kalau kondisi sudah membaik, pasti dibuka. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu tetap bersiap. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ini usaha dari Dinas Kesehatan untuk mengingatkan Bapak dan Ibu, walaupun mungkin tidak bisa menjangkau 100% dari sekolah-sekolah ataupun Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan dana BOS, DAK dan sebagainya dalam situasi pandemi, ya saya harap tetap dikawal oleh Dinas Pendidikan sehingga tidak terhambat. Lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan sambil berjalan kita upayakan, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Bapak Ibu, kepala sekolah, para guru, para siswa dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.